Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Bisa TVmu, senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program berita dan analisa akhir pekan. Seperti biasa, kami akan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan yang kami rangkum selama satu pekan terakhir hanya untuk Anda. Bersama saya Ihsan Marsha, ikutilah berita dan analisa akhir pekan selengkapnya. Majelis Permusyawaratan Rakyat akan menggelar pertemuan dengan para petinggi negara, yakni guna mempersiapkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Karena dalam pelantikan tersebut akan dihadiri oleh sejumlah tamu istimewa dari negara sahabat. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Zulkifli Hasan menyampaikan pelantikan Jokowi JK rencananya akan dihadiri para tamu dari negara sahabat. Tamu undangan istimewa itu diantaranya mungkin mantan calon Presiden Amerika Serikat John McCain, kemudian Perdana Menteri se-ASEAN dan Korea. Kehadiran sejumlah pemimpin negara sahabat tersebut merupakan bentuk apresiasi internasional atas demokrasi yang berjalan di Indonesia. Zulkifli juga menambahkan, MPR juga akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan penggantinya Joko Widodo sebelum pelantikan. Sepakat seluruh pimpinan MPR nanti untuk bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, ya, untuk membahas bersama acara kita. Mudah-mudahan waktu dekat juga dengan Pak SBY juga kita akan bertemu seluruh pimpinan MPR juga waktu dekat agar seluruh agenda acara kita ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga saya mendapat laporan ya akan dihadiri oleh tamu undangan istimewa nanti, bahkan mungkin senator mantan capres Amerika juga akan datang, katanya saya ingat. John McCain, Perdana Menteri ASEAN juga banyak akan datang. Pelantikan 20 Oktober mendatang akan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia. Sebab pelantikan presiden juga bagian tonggak demokrasi di tanah air dan mengajak semua bersama-sama mensukseskannya. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, salah satu petinggi Koalisi Merah Putih yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019, yakni Setia Novanto, yang membantah jika DPR berencana menjegal pemerintahan Joko Widodo dengan sejumlah kasus hukum. Ketua DPR RI Setia Novanto menegaskan Koalisi Merah Putih atau KMP akan terus bersinergi dengan pemerintahan Jokowi. Menurutnya, mengenai kabar penjegalan Koalisi Merah Putih terhadap pemerintahan Jokowi JK itu tak serius. Namun justru sebaiknya dengan adanya sinergi tersebut akan menguatkan perekonomian tanah air yang kini sedang memburuk. Koalisi Merah Putih hingga kini terus mengharapkan kepada semua pihak agar bersinergi terhadap pimpinan yang baru, yaitu Jokowi JK. Pimpinan DPR khususnya dengan pemerintahan sekarang itu kita lakukan sinergi, baik itu yang berkaitan dengan Presiden, DPR, DPD, MPR, kita sinergikan dengan baik. Ini saatnya. Yang penting adalah buat pimpinan DPR adalah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Ini tiga-tiganya mempunyai suatu tujuan sangat sama. Pemerintah mempunyai tujuan yang sama. Sementara itu, Presiden terpilih Joko Widodo ketika dimintai keterangan tidak terlalu menanggapi perihal penjegalan itu. Bahkan dia mengaku bahwa jadwal pelantikan itu sudah ada yang menentukan. Meminta penundaan pelantikan Bapak. Ya, saya kira jadwal waktu kan sudah ada yang menentukan. Jadi berada. Sebelumnya juga sempat ada kabar jika beberapa tim Koalisi Merah Putih dikabarkan akan menjegal kepemimpinan pemerintahan Jokowi JK. Kendati begitu, persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih terus dilakukan di lingkungan DPR RI. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Wacana penambahan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dinilai sebagai salah satu langkah bagi-bagi jatah untuk Koalisi Merah Putih. Apakah hal tersebut bisa dikatakan sebagai langkah yang efektif dan efisien bagi kinerja DPR ke depannya? Berikut liputannya untuk Anda. Timbul akan adanya penambahan komisi di DPR semakin santer terdengar.
Apalagi dengan adanya beberapa pasal yang menyinggung kebijakan tersebut, seperti dalam pasal 50 ayat 1 yang menyebutkan jumlah komisi ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Sedangkan pasal 51 ayat 2 yang menyebut komisi dapat mengusulkan perubahan jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi pada badan musyawarah. Sehingga semakin ada kesan akan terjadi bagi-bagi jatah melalui penambahan komisi yang diberikan Koalisi Merah Putih terhadap Koalisi Indonesia Hebat. Menurut Ikrar Nusa Bakti, adanya penambahan komisi tersebut harus dilihat dari sisi urgensinya. Apakah persoalan di negeri ini bertambah sehingga perlu juga menambahkan komisi? Untuk tidak mau melakukan lobi-lobi politik atas dasar transaksi politik. Kenapa demikian? Sebab sekali itu dilakukan, itu berarti gaya berpolitik lama itu akan terjadi ya, di mana saya akan dukung kamu kalau kamu ngasih saya ini, bukan itu. Tapi kalau Anda mau kerjasama, kerjasamalah dulu, nanti urusan bekerja sama dalam kabinet itu urusan belakang gitu. Jadi itu yang itu. Itu urusan saya, yang jelas itu saya nggak tahu ya, pastinya Jokowi sudah memikirkan dan juga Pak JK sudah memikirkan kira-kira bentuk kabinet yang macam apa dan kemudian siapa mendapatkan apa, itu pasti sudah dipikirkan oleh mereka ya. Yang terpenting ada atau tidaknya penambahan, setiap komisi dapat bekerja dengan efektivitas dan efisiensinya sesuai dengan pembagian komisi. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali meminta keterangan Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Khosyah, yakni untuk pemeriksaan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di pemerintahan Provinsi Banten. Seperti diketahui, KPK menetapkan Atut dan Tubagus Hairi Wardana atau Wawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013. Keduanya resmi berstatus tersangka sejak 6 Januari 2014. Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, Ratu Atut Khosyah kembali diperiksa sebagai tersangka. Atut dan Wawan disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Politisi Golkar ini diduga menerima suap terkait pengadaan alat kesehatan di provinsinya. Atut disinyalir telah mengatur pemenang tender pengadaan dan menerima uang dari perusahaan yang dimenangkan. Sementara Wawan, pemilik PT Bali Pacific Pragama yang menjadi perusahaan pemenang tender, diduga telah menggelembungkan anggaran proyek pengadaan tersebut. KPK juga menduga ada unsur pemerasan yang dilakukan Atut dalam kasus itu. Sebelumnya, Atut maupun Wawan sudah terjerat kasus korupsi di KPK. Wawan merupakan terdakwa kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Pilkada Lebak, Banten. Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta. Wakil Ketua KPK Busro Mukodas kembali menegaskan komitmennya untuk pemberantasan korupsi di tanah air. Karena Busro menilai korupsi di tanah air sudah menjadi wabah yang merusak bangsa dan negara. Panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menentukan 6 nama calon yang lolos proses profil asesmen. Satu di antaranya yaitu Muhammad Busro Mukodas yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia menjadi tantangan bagi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendatang. Korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang semakin merusak negara. Itu menjadi kewajiban setiap warga negara karena korupsi itu sudah merupakan bentuk terrorizing terhadap kemanusiaan yang otentik, terrorizing kepada rakyat, terrorizing kepada negara, pada konstitusi, dan tidak lama lagi itu akan menjadi wabah penyakit kronis ya, kanker yang dahsyat gitu, dan akan bisa merontokkan negara ini. Dan itu kalau terjadi tenggelam negara ini. Adanya kelemahan-kelemahan potensi KPK menjadi tantangan Busro Mukodas untuk memberantas korupsi. Dengan melanjutkan yang sudah dibangun, juga menguatkan masyarakat sipil yang cerdas. Selain itu, BPKP dan BPK mengadakan riset juga untuk pendidikan pencegahan korupsi di setiap daerah. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan informasi dari Tanah Suci. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan.
Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Puncak ibadah haji di Arafah dan melempar jumroh di Mina sudah selesai. Kini para jamaah gelombang pertama siap untuk kembali ke tanah air. Namun sebelum kembali, jamaah konsentrasi berburu oleh-oleh. Pernah mendengar nama Pasar Seng? Nama Pasar Seng sangat fenomenal bagi jamaah haji Indonesia, tapi nama Pasar Seng tinggal kenangan. Pusat perbelanjaan khas jamaah haji Indonesia itu kini sudah digusur untuk perluasan Masjidil Haram. Sehingga kini jamaah haji Indonesia mencari berbagai oleh-oleh di mal yang ada di seputar Masjidil Haram atau toko yang menjajakan berbagai jenis oleh-oleh. Bagi jamaah Indonesia, oleh-oleh adalah sebuah keharusan untuk sanak keluarga, mulai dari kurma, air zam-zam, kacang-kacangan, sajadah, gelang, cincin, jilbab, gamis, bahkan tidak sedikit dari mereka yang membeli teko dan gelas berwarna krum dan kuning. Urusan oleh-oleh di Mekah sama dengan di Indonesia, harus pandai menawar. Misalnya bila ditawarkan harga 100 real, kita harus berani menawar hingga separuhnya. Ada juga toko yang menjual dengan harga net atau pas, tergantung bijaknya pembeli melihat situasi. Tak usah heran, saat kita melintas di pertokoan di Mekah saat ini, tawar-menawar antara jamaah Indonesia dengan pedagang terdengar nyaris tidak henti. Menariknya, meski sudah menggunakan berbahasa Indonesia untuk transaksi, pedagang toko turunan Bangladesh, India, dan Yaman masih tetap paham dengan bahasa Indonesia. Ketika jamaah haji Indonesia bertanya ini berapa, mereka langsung menjawab, 5 real. Kurang-kurang tawar jamaah kita. Mereka memberi solusi 3-10 real. Bila tawar-menawar sudah selesai, maka pedagang akan mengatakan halal. Membeli oleh-oleh di Mekah pun harus hati-hati. Di sini dominan cenderamata yang dijual adalah produk Cina. Padahal produk yang sama ada juga di tanah air. Cobalah cari oleh-oleh buatan Arab atau kawasan Asia Selatan lebih bergengsi daripada buatan Cina. Saiful Hadi memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah untuk TVMU. Toko perhiasan yang terdapat di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kini menjadi tempat para jamaah haji untuk berburu perhiasan emas. Selain sebagai kenang-kenangan, emas dari tanah suci ini dinilai berkualitas bagus. Logam mulia seperti emas memang menjadi impian jamaah haji Indonesia, khususnya bagi kaum wanita. Sejak sebelum berangkat, biasanya mereka sudah menabung untuk dapat membeli emas Mekah atau Madinah. Berbagai kalangan menyebut emas Mekah atau Madinah lebih baik kualitas dan modenya daripada emas di tanah air. Berbeda dengan di tanah air, mereka selalu khawatir akan kualitas emas yang dibeli, sedang di Mekah atau Madinah, kata jamaah haji Indonesia, diyakini lebih jujur. Mekah dan Madinah menjadi kota penjualan emas terbesar setiap tahunnya, khususnya pada musim haji. Bagi jamaah yang memiliki banyak rupiah, mereka selalu memborong emas di sini. Sedangkan bagi jamaah yang memiliki rupiah atau real terbatas, cukup membeli sekedar perhiasan cincin atau kalung, sekedar kenang-kenangan. Menurut seorang jamaah haji, perhiasan di sini cantik, semuanya indah. Dari beberapa informasi yang diterima oleh tim TVMU, harga emas di Mekah sama dengan di Dubai. Dubai dikenal sebagai pusat perhiasan emas regional. Bagi Anda yang tidak sempat ke Dubai, maka kota Mekah dan Madinahlah pilihannya. Perhiasan yang dijual di Mekah dibuat di Jeddah. Sementara perhiasan dengan desain India diimpor lewat Dubai. Bagi jamaah haji Indonesia, tak peduli emas di sini diimpor atau bukan, karena ada keyakinan emas di tanah suci adalah emas yang diberkati. Saiful Hadi memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah untuk TVMU. Pemondokan Arafah dan Mina belum terasa nyaman bagi jamaah haji tanah air, karena kepadatan dan fasilitas yang sangat terbatas sehingga membuat beberapa jamaah haji mengalami kejenuhan. Berikut informasinya untuk Anda. Tinggal di Arafah dan Mina memiliki kesan tersendiri bagi jamaah haji Indonesia. Puncak haji adalah wukuf dan Arafah. Seharusnya fasilitas di dua lokasi ini perlu dibuat lebih nyaman. Namun sayangnya saat ini jamaah haji Indonesia masih merasa kurang nyaman. Seperti pondokan di Arafah misalnya, yang tidak dilengkapi pendingin, baik kipas angin apalagi AC, sehingga saat cuaca di Arafah mencapai 43 hingga 45 derajat,
pondok sangat panas dan membuat prosesi ibadah tidak nyaman. Kadang pondokan di Arafah dan Mina kecil. Dalam satu pondok diisi 50 hingga 60 orang, hingga untuk bergerak saja sulit, apalagi bila ditambah dengan barang bawaannya. Maka pondokan itu terlihat sangat sumpek. Salah satu pondok di Mina diisi 60 jamaah, padahal layaknya hanya 40. Keluhan jamaah lainnya adalah karpet atau permadani yang disediakan sangat kotor, diperkirakan sudah lebih dari 10 tahun dan dipakai ulang tanpa pernah dicuci. Sedangkan tenda tampak sudah kusam. Jamaah haji Indonesia juga mengesalkan terbatasnya sarana WC dan tempat wudhu. Akibatnya antrean tidak bisa dihindari, maka berebutan tempat untuk wudhu dan mandi pun kerap terjadi selama berada di Arafah dan Mina. Cerita lain pondokan Mina adalah lokasi ini menjadi tempat bercukurnya jamaah haji Indonesia, sehingga usai melempar jumroh akobah, kegiatan tahalul dilanjutkan dengan menggundul rambut. Maka pondokan pun tampak ramai dengan tukang cukur dadakan. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Pembangunan fasilitas jamarat yang semakin baik membuat proses ibadah haji di 3 lokasi dengan kepadatan tertinggi menjadi lebih nyaman. Pembangunan fasilitas jamarat sungguh luar biasa. Semoga tragedi Mina tidak terulang lagi. Untuk itulah pemerintahan kerajaan Saudi Arabia terus memperluas jamarat, mulai dari akses masuk menuju dan keluar dari jamarat sampai kepada prosesi pelemparannya. Dengan perluasan akses jamarat di mana jamaah bisa melempar di 3 tingkat, maka jamaah kini merasa lebih nyaman. Saat ini jamarat bisa menampung 500.000 jamaah setiap jamnya. Menurut Menteri Perkotaan dan Pedesaan Arab Saudi, Pangeran Mansur bin Miteb, besarnya daya tampung itu karena telah selesainya pengerjaan jembatan menuju Mina. Proyek pembangunan jembatan menuju Jamarat menelan biaya hingga 2 miliar real Saudi atau sekitar 6,50 triliun rupiah. Tentu saja dengan pembangunan yang masih dilakukan, diharapkan dalam beberapa tahun ke depan jamaah dapat menikmati kenyamanan yang lebih baik lagi. Pemerintah Arab Saudi tidak saja melakukan perbaikan fasilitas, tapi juga melakukan perbaikan manajemen keamanan dan pengawasan. Saat jamaah melakukan proses menuju Jamarat, dapat menyaksikan helikopter keamanan kerajaan melakukan patroli, demikian juga dengan petugas yang melakukan tutup buka berbagai akses keluar masuk jamaah. Cerita lain kini jamaah sudah bisa menikmati transportasi kereta api dari Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sayangnya kereta api ini belum digunakan jamaah haji Indonesia. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Ya pemirsa, setelah ini kami akan sajikan analisis dari Direktur Eksekutif Indo Strategi Andar Nubowo. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Realitas politik di parlemen telah membuktikan bahwa koalisi Merah Putih mampu mendominasi kursi pimpinan DPR maupun MPR RI. Melihat realitas tersebut, tentu banyak pihak yang menilai bahwa dominasi koalisi Merah Putih di parlemen merupakan tantangan bagi pemerintahan Jokowi mendatang. Untuk itu, Jokowi perlu memperhitungkan strategi yang akan diambil dalam penguatan pemerintahannya ke depan, tentunya ada dukungan dari parlemen. Lantas seperti apa strategi yang harus dibangun Jokowi ke depan? Simak analisis Direktur Eksekutif Indo Strategi Andar Nubowo dalam wawancara eksklusif bersama tim TVMU. Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Setelah Pilpres, kita ini dihadapkan pada kompetisi politik yang mengkristal ya, antara koalisi Merah Putih di satu sisi dan koalisi Indonesia Ipa di sisi lain. Koalisi Merah Putih ini sebenarnya sudah terbangun sejak sebelum Pilpres, ya, saat pencalonan kandidat presiden dan wakil presiden. KMP ini kan mendukung pasangan Prabowo Hatta, sedangkan koalisi Indonesia itu mendukung pasangan Jokowi JK.
Nah, tampaknya koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat itu dua kubu yang saling saling berebut menguasai parlemen dan menguasai panggung politik kita. Nah, dalam beberapa hari terakhir kita menyaksikan betapa koalisi Merah Putih itu cukup solid. Ya. Sedangkan koalisi Indonesia Hebat itu cukup kedodoran. Terbukti ketika pembahasan rancangan undang-undang MD3, ternyata wacana politik yang dibangun oleh koalisi Merah Putih cukup baik dan itu memenangkan undang-undang MD3. Sedangkan koalisi Indonesia Hebat itu gugatan mereka terhadap beberapa pasal dalam MD3 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ini kemenangan KMP yang pertama. Kemudian kemenangan KMP yang kedua itu ketika berlangsung pemilihan pimpinan DPR. Ya kan? Kita tahu sendiri KIH koalisi Indonesia Hebat itu kalah wacana untuk membangkang paket dan tidak paket, dan mereka kemudian walk out. Maka secara otomatis paket yang diusulkan koalisi Merah Putih itu menang. Ini yang kedua. Yang ketiga itu komisi-komisi, ketua komisi disapu bersih oleh koalisi Merah Putih. Koalisi Indonesia Hebat tidak dapat kursi atau kursi strategis dalam komisi. Kemudian yang terakhir adalah pimpinan MPR. Nah, ini cukup menarik. Saya menduga awalnya kalau pimpinan MPR itu kan tidak seheboh pimpinan DPR, tapi ternyata pemilihan pimpinan MPR kemarin menjadi ajang pertarungan terakhir dari koalisi Indonesia Hebat dengan koalisi Merah Putih. Sangat seru kemarin ya, saya menduga ini koalisi Indonesia Hebat cukup potensial untuk memenangkan pertempuran, tapi tampaknya koalisi Merah Putih pun tidak kehilangan akal dan tidak kehilangan strategi, sehingga mereka berhasil memenangkan paket B yang diusung oleh koalisi Merah Putih. Nah, melihat peta politik sekarang di mana parlemen itu dikuasai oleh koalisi Merah Putih, maka Jokowi JK atau pemerintahan Jokowi JK itu perlu membangun sebuah tim yang bekerja, yang mampu bertarung dan mampu melakukan komunikasi politik yang baik. Dalam konteks ini adalah perlu menunjuk menteri-menteri yang profesional, yang kompeten, yang berjiwa petarung, yang bekerja dan mampu melakukan komunikasi politik kepada parlemen. Karena kalau tidak, gagasan atau kebijakan sebaik apapun, sepro rakyat bagaimanapun, itu akan mendapatkan hambatan dan tantangan dari parlemen kalau tidak mampu mengkomunikasikan dan menjelaskan kepada parlemen dengan baik. Ini yang harus segera diselesaikan oleh Jokowi JK. Dalam konteks ini Jokowi ini harus cermat memilih pembantunya, memilih menterinya, ya kan? Jangan sampai Pak Jokowi nanti itu memilih menteri yang tidak punya kapasitas komunikasi. Maka di sini perlu seorang menteri yang profesional, sekaligus dia memahami seluk-beluk politik, mampu menjelaskan, mengkomunikasikan gagasan, kebijakan-kebijakannya kepada partai-partai politik atau kepada anggota-anggota dewan di parlemen. Karena kalau tidak, maka kebijakan-kebijakan Jokowi itu nanti akan tersandra. Ya. Soal politik kan soal komunikasi, ya kan? Kalau komunikasinya lancar, komunikasinya baik, melalui lobby-lobby atau apapun caranya, tentu nanti akan kubu lawan pun akan memahami, oh seperti ini, sehingga kubu lawan bisa menyetujui kalau mereka kalau sudah ada komunikasi mereka dijelaskan dengan baik. Kalau tidak, nah itu susah. Gitu. Jadi Jokowi ini harus betul-betul memilih dan memilah pembantunya yang baik. Bukan hanya profesional saja, bukan hanya politisi saja, tetapi profesional ya, yang memahami bahasa-bahasa politik, yang mampu melakukan komunikasi politik, dan juga politisi yang profesional juga, ya kan?
Politis ini penting dalam konteks panggung politik Indonesia. Partai politik belum bisa diabaikan. Maka Jokowi ini perlu memilih dari partai-partai pendukungnya seorang menteri ya yang profesional, yang cakap dari partai politik. Bukan sekedar dia ketua umum kemudian atau senior kemudian dijadikan menteri, padahal kemampuan di bidangnya itu rendah dan itu kan menjadi blunder. Dalam konteks ini maka menurut saya Jokowi itu tidak harus menyusun sebuah kabinet kerja, zakon kabinet yang efektif, ya, yang komunikatif, yang berjiwa fighter, petarung sejati gitu. Nah, ini, jadi kabinet inilah yang menjadi pertaruhan terakhir dari Jokowi JK. Kalau tidak bisa menyusun kabinet yang ideal, kabinet kerja yang efektif, maka ya sudah, posisi Jokowi nanti itu akan menjadi lemah, ya, baik secara politik, baik juga secara birokrasi gitu ya. Karena dia memilih sebuah birokrasi pemerintahan akan kedodoran. Pemirsa, analisis tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita dan analisa akhir pekan hanya di TVMO. Bersama saya Ihsan Marsha dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian pemirsa. Salam pencerahan. Nasruminallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.